Intinya kita mesti sering menambah pengetahuan dengan cara membaca dan melakukan riset. Membaca itu agar kita tidak mengulang sesuatu yang dilakukan oleh orang di masa lalu. Konteksnya bisa dua. Kalian melakukan sesuatu yang kalian anggap itu sesuatu yang baru, tetapi ternyata sudah dilakukan oleh orang di zaman Yunani kuno. Kan nggak ada gunanya, ya kan? Maka harus membaca. Nah, dengan membaca kalian juga tahu bahwa oh, ini sudah dirintis oleh orang di masa lalu, berarti saya tinggal melanjutkan saja. Ini yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran memberikan isyarat. Dengan adanya isyarat di dalam Al-Quran, kita bisa mendapatkan ide, mendapatkan inspirasi. Jadi nggak perlu mikir sendiri itu. Kalau kita punya Al-Quran, mestinya kita menjadi jauh lebih maju dibandingkan orang-orang yang tidak punya Quran. Kenapa? Orang-orang yang tidak punya Quran itu mikir sendiri, paham? Tetapi kalau kita punya Quran, kita nggak mikir sendiri, tetapi inspirasinya sudah ada di dalam Al-Quran. Itulah sebabnya di masa lalu Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani, terutama Yahudi di Madinah itu dianggap sebagai golongan yang lebih tinggi dibandingkan golongan atau kaum suku Aus dan Khosraj. Kenapa? Karena Yahudi punya kitab suci, itu dijelaskan kan di dalam bukunya Martin Lings dan Leslie Hasilton, ya kan? Orang Yahudi memiliki kepercayaan diri karena mereka punya kitab dari Allah. Sementara Aus dan Khosraj tidak punya kitab dari Allah. Sehingga Yahudi kemudian memiliki kepercayaan diri yang tinggi, sementara kaum yang lain tidak memiliki kepercayaan diri. Mereka menjadi kaum yang merasa inferior, begitu. Nah, kita dengan Al-Quran mestinya menjadi orang-orang yang punya kepercayaan diri tinggi. Karena apa? Inspirasinya sudah ada. Yang kita perlukan adalah mengkaji dalil ini dengan melakukan riset, sehingga kemudian menghasilkan data. Nah, data dan firman ini kemudian kita padukan. Kalau kita sudah memiliki pemahaman yang komprehensif, itulah yang kita jalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari.